Selamat sore. Kali ini di Warung Sentani saya akan membacakan novel karya Yudi Herwibowo yang berjudul Halaman Terakhir. Lelaki dengan 4 nama. Ini hari-hari yang berat, bulan-bulan yang berat, juga tahun-tahun yang berat. Sugeng menghela nafas sambil menyandarkan punggung ke kursi. Sepertinya baru sekarang ia bisa melakukan hal ini. Meletakkan kelelahan yang selama ini seperti tak pernah dirasakan. Kali ini Sugeng tak bisa mengingkari lagi. Tubuhnya lelah. Tahun-tahun belakangan ini kesibukannya memang padat. Bahkan tak sekedar padat, tapi juga disertai tanggung jawab yang besar. Dimulai dari kunjungan Perdana Menteri India, Nyonya Indira Gandhi pada Juni 1969 untuk membicarakan masalah-masalah politik non-alignment ASEAN dan peningkatan kerjasama kedua negara. Berjeda sebulan saja, kunjungan ini sudah disusul oleh kunjungan Presiden Amerika Richard Milhous Nixon. Padahal pada bulan yang sama tengah diadakan Papera atau penentuan pendapat rakyat Irian Barat. Ini merupakan pelaksanaan salah satu ketentuan Persetujuan New York tahun 1962 tentang penyerangan kekuasaan pemerintah atas Irian Barat oleh Belanda. Sebenarnya sudah sejak Maret 1969 tahap awal rencana ini dijalankan. Namun baru November 1969 hasil Papera dibawa ke sidang umum PBB ke-24 oleh Duta Besar Orin Sands yang terus mengawal Papera sejak awal. Bukan itu saja, pada tahun yang sama PON ke-7 juga digelar di Gelora Tambak Sari, Surabaya, tepatnya pada 26 Agustus hingga 6 September. Kali ini terasa sedikit berbeda, karena inilah PON pertama yang diadakan pada masa Orde Baru. Saat itu, kontingen Jakarta Raya masih gelar juara umum. Polisi Sugeng sebagai Kapolri membuatnya mau tak mau harus terlibat hampir di semua kegiatan besar itu. Ia sama sekali bukan tipe orang yang suka melepas pekerjaan sepenuhnya pada anak buah. Ia tipe orang yang aktif dan ingin terus bergerak. Tak heran kalau baru hari inilah ia mengakui tahun-tahun ini sebagai tahun-tahun yang berat. Peristiwa-peristiwa tadi memang acara besar kenegaraan. Namun, sebenarnya tak sekedar itu. Selepas dilantiknya Jenderal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968, negeri ini seperti memasuki era baru, Orde Baru. Tak heran bila kemudian Presiden Soeharto sibuk melakukan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Mongtai, atau kini Thailand, juga ke Amerika Serikat, Belanda, Jerman Barat, serta Zambia dalam rangka konferensi tingkat tinggi non-blok yang ketiga. Kunjungan dari negara lain pun tak henti berdatangan, seperti kunjungan Kaisar Haile Selassie dari Ethiopia, Raja Faisal dari Arab Saudi, Paus Paulus VI dari Vatikan, dan Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia. Tanpa sadar, Sugeng menggeleng. Ia melempar pandangan keluar jendela, mengingat semua kejadian yang sudah dilewatinya. Rasanya masih tak percaya ia bisa melalui itu semua. Namun tetap saja, di antara semua itu, ada satu kejadian yang dianggapnya merupakan kejadian terbesar sepanjang tahun. Itu adalah saat wafatnya mantan Presiden Soekarno pada 21 Juni 1970. Entahlah, saat itu rasanya tak hanya tubuhnya yang lelah, perasaannya pun seperti terguncang. Mungkin tak banyak yang tahu kedekatannya dengan presiden pertama negeri ini. Namun ia selalu ingat kalau beberapa kali garis hidupnya berbelok karena sosok karismatik itu. Sekarang, orang-orang mungkin hanya mengenalnya dengan nama Sugeng. Tak ada yang tahu, sebenarnya ia memiliki 4 nama. Nama pertamanya adalah Abdul Latif. Konon nama ini diberikan oleh kawan ayahnya, seorang peramal. Nama kedua adalah Sugeng Iman Santoso. Ini nama pemberian ayahnya. Sedangkan yang ketiga, Sugeng Iman Sujono. Nama ini adalah pemberian Eyang Putri, ibu dari ibunya. Yang terakhir, yakni Sugeng Iman Waskito. Nama yang diberikan oleh nenek buyutnya, ibu dari Eyang Putri. Tapi ia lebih suka nama Sugeng saja. Konon, karena nama-nama lainnya terasa begitu berat maknanya. Nama Sugeng sendiri tentu ada asal-usulnya. Dulu ia adalah anak yang gemuk,
Maka itulah ia dipanggil si Bugel, sebagai perumpamaan ubi yang gemuk di tanah. Entah kenapa, lama-lama panggilan itu berganti menjadi Bugeng, lalu akhirnya Hugeng. Hingga sekarang jujur saja, menilik riwayatnya sebenarnya itu nama-nama yang lucu bagi Hugeng. Karena pada kenyataannya, semua tahu kalau ia tak pernah lagi gemuk setelah dewasa. Hugeng lahir di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober 1921. Ayahnya, Sukario Hatmojo, adalah seorang ambertenar atau pegawai pemerintahan yang bekerja di Kejaksaan Pekalongan. Ibundanya, Umi Kulsum, berasal dari Pemalang. Kakek buyut Hugeng dari pihak ayah dikenal dengan sebutan Pangeran. Ini bukan sebutan sembarangan. Konon, ia adalah keturunan Mataram yang tak lagi boleh hidup di lingkungan keraton. Setelah pemberontakan Diponegoro karena berpihak kepada Diponegoro dan memusuhi Belanda, yang saat itu menguasai orang-orang keraton. Masa kecil Hugeng dihabiskan di Pekalongan. Saat itu, Pekalongan adalah sebuah kerasidenan yang dipimpin oleh residen, yang melingkupi 4 afdeling atau kabupaten, yaitu Brebes, Tegal, Pemalang, dan Pekalongan. Kabupaten Pekalongan sendiri dikepalai oleh bupati yang memimpin beberapa distrik atau kewadenan. Dalam kenangan Hugeng, Pekalongan adalah kawasan pertanian yang subur. Meski secara topografis merupakan daerah pesisir yang berada di tepi Laut Jawa. Pelabuhan Pekalongan tak terlalu ramai karena perairannya yang dangkal. Meski begitu, sudah sejak lama kerasidenan ini memiliki fasilitas angkutan jalan raya dan jalan kereta api yang intensif. Jalanan memang sudah dibangun sejak abad ke-19 pada masa kerja paksa Gubernur Jenderal Dendels. Sebagai pegawai pemerintahan Belanda, ayah Hugeng tak sekedar berpindah-pindah kota. Ia membuat mereka juga berpindah-pindah rumah kontrakan. Tak heran, Hugeng dan keluarganya memiliki banyak kenalan di setiap daerah baru. Namun entah mengapa, hanya ada 2 kawan ayahnya yang selalu diingatnya sampai ia dewasa. Mereka adalah Ating Natadikusuma, Kepala Jawatan Kepolisian, dan Suprapto, Kepala Pengadilan Negeri. Hugeng ingat sekali kepada keduanya, terutama Pak Ating. Postur tubuh Pak Ating yang tinggi besar membuatnya selalu terlihat gagah di mata Hugeng. Kulitnya kekuning-kuningan layaknya orang Belanda. Ia selalu memakai baju dinasnya dan selalu datang dengan mengendarai Harley Davidson-nya yang tak kalah gagah. Satu hal yang membuat Hugeng kecil semakin kagum adalah keberadaan sepucuk pistol yang terselip di pinggangnya. Sungguh, ini selalu membuat Hugeng kecil kerap diam-diam secara sembunyi-sembunyi mengamati sosok itu. Bila Pak Ating datang berkunjung ke rumah, ia akan selalu berlari paling cepat untuk membuka pintu dan menunggu di ambang hingga Pak Ating lewat dan mengacak rambutnya. Sejak itu, Hugeng kecil selalu bermimpi kelak dirinya akan menjadi seorang polisi. Ketika masih tinggal di Pemalang, Hugeng masuk pendidikan HIS atau Hollands Inland School pada usia 6 tahun. Setelah itu, ketika orang tuanya pindah kembali ke Pekalongan, Hugeng menempuh sekolah menengah di Mulo atau Mir Uitgebrug Lager Onderwijs dan melanjutkan ke AMS 1 atau Algemeen Middelbare School, jurusan Western Classic Liter atau sastra klasik barat. 3 tahun berselang, ia juga sempat belajar ilmu hukum di Red Hogeschool de Batavia pada 1940. Sepanjang waktu itu, bayangannya tentang Pak Ating, sahabat ayahnya, terus diingatnya. Ini yang kemudian membuat Hugeng bertekad untuk benar-benar menjadi polisi. Tak heran, sewaktu masa pendudukan Jepang, Hugeng lantas mengikuti latihan kemiliteran Nippon pada 1942, juga mengikuti Koto Kaitsu Kaikai pada 1943. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi wakil kepala polisi seksi 2 Jomblang. Lalu sebagai Kepala Polisi Jomblang pada 1945 dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah pada tahun berikutnya. Baru setelah itu ia mengikuti pendidikan Polisi Akademi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara. Karir kepolisiannya terus melaju. Namun setelah penjajahan Jepang, Hugeng sempat memilih masuk Angkatan Laut.
Mimpi lamanya lah yang membuat ia kemudian memilih kembali pada kepolisian dan melanjutkan sekolah di Akademi Kepolisian, atau kemudian berkembang menjadi PTIK atau Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Saat itulah pertemuan pertamanya dengan Presiden Soekarno terjadi. Waktu itu tahun 1952, saat kelulusan angkatan pertama PTIK, Presiden Soekarno meminta semua lulusan untuk datang ke Istana Negara di Jalan Merdeka. Semua diundang termasuk Hugeng, kaum akademisi asli penduduk Indonesia. Setelah kemerdekaan pada waktu itu memang masih sangat sedikit. Maka itulah Presiden Soekarno merasa perlu memotivasi dan memberi penghargaan lebih kepada mereka. Para lulusan itu kemudian dijajarkan dan satu persatu disapa ramah oleh Presiden. Hugeng menunggu dengan jantung berdegup kencang. Sudah lama ia mendengar sepak terjang Presiden Soekarno di kala muda. Ini membuatnya sedikit tak tenang. Tetapi saat berada di dekatnya, Presiden Soekarno tersenyum lebar membuat Hugeng merasa lebih tenang. "Siapa namamu?" tanya Presiden Soekarno sama seperti kepada yang lainnya. "Hugeng, Pak." Jawaban ini membuat Presiden Soekarno menatap heran. "Loh, apa tidak salah? Seharusnya kan Sugeng." "Tidak, Pak. Itulah saya punya nama," jawab Hugeng seperti logat Indonesia Timur yang kerap dipakai Presiden Soekarno. "Tapi itu tidak ada artinya. Itu bukan nama Jawa." "Saya tidak tahu, Pak. Saya dapat dari saya punya orang tua." Presiden Soekarno berpikir sejenak. Begini, nama itu harus mengandung arti yang baik. Seperti nama saya, Soekarno. Itu dari nama wayang. Punya arti yang baik sehingga diharapkan orang yang diberi nama itu bisa baik pula. Kalau Hugeng kan sepertinya tidak ada artinya. Mbok nama Ji itu diganti saja. "Diganti bagaimana, Pak?" "Ya, diganti Soekarno, begitu." Kontan Hugeng menjawab, "Wah, tidak bisa, Pak." "Loh, kok tidak bisa?" "Nama Hugeng itu saya dapat dari saya punya orang tua. Jadi tidak bisa diganti. Apalagi kalau saya ganti dengan nama Soekarno. Nanti saya diprotes membantu saya, Pak." "Loh, kenapa? Habis nama pembantu saya di rumah juga Soekarno, Pak." Presiden Soekarno langsung mendelik, seolah ingin menelan Hugeng bulat-bulat. Namun, orang-orang di sekitar mereka malah tertawa riuh, membuat Presiden Soekarno hanya bisa geleng-geleng kepala. "Kamu ini kurang ajar ya." "Ah, tidak, Pak. Benar-benar kurang ajar." Presiden Soekarno bicara lagi. Tapi kali ini wajahnya sudah dipenuhi senyum. Mungkin tadi ia sempat kaget juga mendengar keceplas-ceplosan ucapan Hugeng. Namun beliau bisa menerimanya karena ia sendiri berasal dari Jawa Timur, yang penduduknya terkenal suka ceplas-ceplos seperti orang Pekalongan. Setelah pertemuan itu, karir Hugeng terus berlanjut hingga menjabat sebagai Kepala Reskrim di Medan, Sumatera Utara. Namun puncak karirnya sebagai pejabat negara terjadi beberapa tahun kemudian, saat Presiden Soekarno mengumumkan Kabinet Dwikora yang lebih disempurnakan, atau Kabinet Dwikora III. Saat itu beberapa nama yang terlibat Partai Komunis Indonesia dicopot. Nama Hugeng kemudian masuk sebagai Menteri Sekretaris Kabinet Inti. Penunjukan ini seperti membelokkan keris takdir Hugeng. Namun ini belum selesai.